Pos Kenal Podcast Kesehatan Masyarakat Milenial. Yo, selamat datang di Pos Kenal, podcast kesehatan masyarakat milenial. Pada Pos Kenal episode kedua ini, kita akan membahas tentang International Youth Day yang bertemakan tentang remaja sadar prokes dan sadar vaksinasi COVID-19. Pada kali ini, saya nggak sendiri nih, karena saya ditemani oleh beberapa rekan saya dan salah satu narasumber, yakni Mas Bagas Adi Kuncoro. Selamat datang, Mas Bagas. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Oke, baik. Mas Bagas ini adalah salah satu Satgas Jogotongo di desanya dan juga mantan Wakil Ketua Himpunan Kesehatan Masyarakat Universitas Ngudi Waluyo. Kemudian saya juga ditemani oleh Ketua Himpunan yang periode sekarang nih, Mas Dimas Handoko. Dan juga Mbak Sarah Anissa Putri, selaku Divisi Pokja dari Hima Kesehatan Masyarakat, dan juga selaku PJ institusi begitu ya Mbak Sarah ya, dari ISM KMI. Oke. Berarti sekarang? Enggak. Oh. Paling saya Berarti kita udah ganti generasi dong biar yang baru belajar. Berarti kita nyebutnya mantan gitu aja ya. Boleh. Oke, mantan Mantan penanggung juga jawab boleh. institusi. Oke. Begini ya. Kita kan bahas tentang remaja sadar prokes dan peduli vaksinasi. Nah, kalau kita lihat di Kota Ungaran ini, itu kan sempat zona merah, bahkan zona hitam ya, kalau nggak salah ya. Hampir zona, lebih tepatnya sih masih zona merah sih. Masih zona merah. Kita juga sekarang ini sedang menjalani masa PPKM ya, yang dari tanggal 2 Juli diperpanjang sampai sekarang, mungkin sampai Andin sama Mas Al tamat gitu mungkin ya. Kita selesai, PPKM selesai. Nah, kita juga belum tahu ya sampai kapan. Yang jelas kita harus selalu taat protokol kesehatan, begitu ya. Nah, ini menurut Mas Bagas nih, selaku Satgas Jogotongo di desanya, itu apa namanya kesadaran dari warganya, terutama yang usia remaja itu tentang protokol kesehatan itu bagaimana sih Mas Bagas? Mungkin bisa diceritakan. Kalau yang saya lihat ya, itu mungkin tidak hanya di daerah saya atau di desa saya sendiri ya. Di Ungaran dan sekitarnya pun saya kira masih sangat-sangat kurang gitu ya pemahaman tentang protokol kesehatan. Mungkin mereka beranggapan bahwa COVID-19 ini tuh sudah hampir selesai. Padahal tidak. Padahal kan ini baru meledak-meledaknya lagi kan gitu. Nah, itu juga kebanyakan juga karena masih muda, jadi kan pola pikirnya atau ambisinya itu kan masih tinggi kan gitu kan ya. Namanya anak muda terkurung di rumah kan mau ngapain kan gitu, biasanya kan suntuk kan. Yang biasanya nongkrong-nongkrong dan sebagainya kan gitu kan jadi terhambat. Iya, benar. Nah, otomatis kan mereka merasa jenuh mungkin kan, dan merasa jenuh. Nah, itu sehingga menyebabkan dari para remaja itu keluar itu tanpa atau mengabaikan protokol kesehatan. Karena mereka inginnya keluar tuh mencari hiburan kan gitu kan. Mementingkan keinginannya sendiri begitu. Nah, apalagi pakai masker kayak gini kan, kalau dalam kurun waktu yang lama kan pasti kan sumpek. Pengap gitu. Pengap, sumpek kan gitu. Itu sih kalau yang dilihat dari yang saya lihat dari desa saya atau mungkin di daerah Ungaran ini masih kurang gitu benar-benar. Kalau dari Mbak Sarah, Mas Dimas, ini kita lihat kesadaran remaja di wilayah tempat tinggal kita itu gimana sih? Tentang prokes, tentang memakai masker, menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun. Itu ada nggak sih yang cuci tangan pakai sabun selalu gitu? Nah, Enggak sih, jarang. Ada yang pakai tapi ada juga yang enggak. Jadi kesadarannya itu masih perlu ditingkatkan gitu. Kenapa? Mesti karena biasanya ya kalau yang saya tanya, saya kan pernah tanya kan, lebih milih mana sih, CTPS atau pakai hand sanitizer kan gitu. Nah, rata-rata tuh kebanyakan itu lebih memilih pakai hand sanitizer. Contoh misalnya masuk ke tempat ibadah atau mungkin ke mall atau apa, itu pasti suruh cuci tangan, itu pasti lebih memilih pakai hand sanitizer. pada menghindari cuci tangan, lebih mencari. Padahal kan kalau cuci tangan itu kan lebih kompleks ya, maksudnya tuh
lebih bisa membersihkan daripada cuman hand sanitizer kan kayak gitu. Cuman kan karena itu lebih praktis. nah, mungkin salah satunya itu juga karena praktis itu. Anak muda itu kan kebanyakan mencari Yang praktis, aja gitu. Nah, mungkin bisa tuh besok tuh cari alternatif tuh buat lomba-lomba kayak gitu kan. Seharusnya yang buat cuci tangan lebih Diper ini kan ya, diperpraktis. ya, diperpraktis. Berpraktis itu bahasanya. Berpraktis itu bahasa apa itu? Ya mungkin kayak gitu ya. Jadi diringkas kayak dibentuk kayak hand sanitizer gitu. Nah, gini. Untuk selanjutnya, kita ini kan juga sedang dalam pelaksanaan vaksinasi ya di negara Indonesia ini ya. Nah, pelaksanaan vaksinasi ini kalau nggak salah kan masih menyasar pada usia lanjut dan juga pelayan publik begitu ya. Nah, untuk kalangan remaja sendiri sebenarnya itu kan penting juga. Penting. Tapi apa ya? Kita itu belum ada jadwalnya gitu loh. Ya, untuk yang remaja itu kapan? Nah, sedangkan remaja itu tadi kita lebih mementingkan Mobilitasnya tinggi. kita lebih mementingkan apa namanya kepentingan kita sendiri untuk pergi-pergi jalan-jalan kemana-mana. Nah itu ngomong-ngomong soal vaksin nih, Mas Bagas sudah vaksin ya Mas? Kebetulan sudah selesai vaksinasinya. Sudah selesai, oke, baik, siap. Untuk antusias vaksinasi di desanya Mas Bagas itu kayak gimana sih Mas? Ya, kalau yang dari usia lanjut itu kebanyakan itu tuh pada takut karena kan termakan berita-berita atau berita-berita hoax itu kan sing menyebabkan mereka itu jadi takut gitu loh. Apalagi kan kalau di desa kan gotong royongnya masih tinggi ya. Jadi yang satu ngomong A itu pasti sampai belakang itu kan udah beda kan kayak gitu. Jadi ini kan dari mulut ke mulut itu masih maksudnya tuh omongan dari omongan ke omongan itu masih kuat banget loh di sana. Jadi memang harus menyadarkan itu memang harus membutuhkan tenaga ekstra kayak gitu. Tapi memang nggak banyak juga sih yang seperti itu. Jadi antusiasnya tetap tinggi juga. Pernah ada cerita ini. Jadi itu karena nggak mau divaksin, itu pihak dari Puskesmas Ungaran itu sampai mendatangi rumahnya. Oh, puskesmasnya datang ke rumah gitu karena kan kalau di desa saya itu kan tempat vaksinnya itu di kelurahan. Nah, si Mbak itu tuh nggak mau datang ke kelurahan. Terus akhirnya itu dari pihak puskesmas jemput. Nah, jemput ke rumah. Sampai mumpet, pintunya dikunci. Iya, bener. Saking takutnya sama vaksinasi. Terus ya ada yang bilang juga kalau vaksinasi itu maraknya meninggal kan gitu. Bisa menyebabkan meninggal, banyak berita-berita yang kayak gitu. Seharusnya kan memang kayak gitu kan berita-berita kayak gitu kan nggak penting gitu loh. Iya, dan tidak terjamin kebenarannya kan. Seharusnya memang harus pinter-pinternya kita sih, pinter-pinternya yang muda itu yang mencari informasi, yang menyaring informasi dan menyampaikan informasi ke yang lebih tua karena kan eranya yang sekarang kan era digital ya. Jadi memang berita-berita seperti itu tuh saya kira udah biasa kan kayak gitu loh. Maksudnya tuh kita harus pandai-pandai dalam menyaring informasi gitu loh. Ini sumbernya dari mana, terbukti atau tidaknya kan kayak gitu. Mungkin meninggalnya karena pas vaksinasi itu tidak mengaku misalnya punya riwayat penyakit, tapi dia tidak mengaku, terus akhirnya terjadilah komplikasi terus meninggal kan bisa seperti itu. Tapi untuk antusiasisnya yang lansia itu cukup tinggi sih dari desa saya. Hampir 80%-nya sih udah vaksin. Oke. Kebanyakan berarti memang sudah antusias begitu ya. Hanya sebagian aja masih yang termakan berita hoax begitu. Saya tuh pernah dengar gini loh. Ada istilah bahwasanya yang lebih mengerikan dari virus itu adalah berita hoax itu tadi. Karena berita hoax itu bisa membunuh banyak orang daripada penularan virus itu sendiri. Nah, ternyata memang di masyarakat kejadiannya seperti itu. Sampai nggak mau divaksin lah. Takut kenapa-napa, malah takut kalau divaksin meninggal itu kan sebenarnya berita yang nggak benar ya kayak gitu ya. Sampai bedanya karena saking bededeknya. Bededek itu apa ya bahasanya? Saking jengkelnya ya, mungkin jengkel ya. Saking jengkelnya itu sampai bilang gini. Nah nanti kalau saya divaksin tuh
nanti kalau meninggal gimana? Itu sampai dijawab, ya kalau meninggal tinggal dikubur, Mbah. Sampai jawab gitu, sumpah beneran. Sampai dijawab kayak gitu. Karena kan kita juga dari grup Jogotongo itu kan sama-sama mensosialisasikan untuk vaksinasi gitu kan ya. Karena kan ini pumpung gratis kan gitu dari pihak puskesmas kan, memang sasarannya baru itu kan gitu. Tapi kan untuk sekarang tuh sasaran yang umum itu udah banyak gitu loh. Untuk sekarang sasaran yang umum udah banyak. Jadi mungkin vaksinasi atau sekarang kan juga yang pabrik-pabrik itu kan mewajibkan kan. Iya, mewajibkan. Banyak perusahaan yang mewajibkan vaksinasi. Kalau nggak divaksin bahkan sampai bisa dikeluarin kan gitu. Itu kan juga ya gimana ya, salah satu usaha dari pemerintah untuk menangani kasus pandemi ini kan gitu. Benar sekali. Jadi dukungan dari masyarakat itu memang sangat perlu ya. Terutama dari stakeholder sih, pemangku kebijakan itu sangat perlu. Apalagi tokoh-tokoh masyarakat itu memang, kalau di desa ya, kalau di desa tokoh-tokoh masyarakat itu paling berpengaruh. Paling berpengaruh ya. Yang bisa apa namanya, istilahnya yang bisa ngajak masyarakat itu kan kita juga melalui tokoh masyarakat itu. Nah Mas Bagas, ini mau tanyakan Mas ya, di Hari International Youth Day ini, meski sebagai seorang remaja kan harus punya peran khusus, terutama pada vaksinasi tentunya kan ya. Ada nggak kiat-kiat untuk remaja saat ini untuk taat protokol kesehatan dan juga sadar untuk vaksinasi? Kan kita tahu tadi ya Mas Bagas bilang bahwa mobilitasnya tinggi, di samping juga memang kalau remaja itu ya tidak bisa berdiam di rumah ya Mas ya, apalagi suruh ngeringkuk di kamar, istilahnya tanda kutip ya, rebahan di kamar aja kan tetap bosan, perlu datang ke teman. Nah itu kan kita perlu kiat-kiat juga kalau kita mau keluar rumah dan segala macam. Apalagi pemerintah saat ini masih gencar-gencarnya tuh PPKM tuh ya. Nah apa sih kiat-kiat untuk dari Mas Bagas untuk remaja-remaja untuk taat protokol kesehatan dan juga sadar untuk vaksinasi diri? Nah kalau dari saya sih ya, kita mulai dari diri sendiri pastinya. Coba kita mulai dari diri sendiri, karena kan yang bisa menjaga diri kita tuh ya hanya kita kan gitu, yang bisa menjaga kesehatan kita, yang tahu kesehatannya kita, yang tahu batasannya kita, mampunya kita kan cuman kita kan gitu. Nah setelah udah kita mulai dari diri kita sendiri untuk taat protokol kesehatan, kita ke orang terdekat, misalnya keluarga, atau kalau misalnya ini lingkupnya remaja ya teman-teman kita, misalnya mau keluar atau misalnya cuman mau main bareng gitu ya, kita ingatin teman kita kayak gitu. Jadi kadang kan kalau di era remaja nih ya, remaja itu tuh lebih percaya kepada temannya dibandingkan kepada orang yang lebih tua, biasanya seperti itu. Kebanyakan seperti itu kan misalnya contoh aja nih, kasus percintaan kan gitu, pasti ceritanya ke temennya, nggak mungkin cerita ke orang tuanya kan gitu, nggak mungkin kan. Masa iya cerita, ibu saya habis putus dengan pacar saya, nggak mungkin. Otomatis ceritanya kan ke teman. Nah kita dimulai dari situ. Biasanya para remaja itu lebih terbuka kepada temennya. Nah kita manfaatin tuh di situ. Kita sebagai remaja yang sadar akan hal seperti itu, akan sadar akan kesehatan, protokol kesehatan dan vaksinasi dan sebagainya itu. Nah kita mulai dari diri kita sendiri, setelah itu kita ke teman dekat kita, seperti itu. Nanti teman dekat kita akan membawa ke orang lain juga kan gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi kita selain berteman, kita itu juga harus membawa pengaruh yang baik buat teman-teman kita gitu kan ya. Nggak cuma kita main-main aja, tapi kita juga harus saling menjaga, apalagi zaman sekarang menjaga kesehatan kita sama teman-teman kita semua gitu ya. Itu sih. Nah ini saya gantian yang nanya ya. Boleh gak sih ini saya nanya? Boleh kok. Narasumber nanya boleh? Boleh. Oke. Gitu kan. Oke sih. Oh, oke. Saya mau nanya sih. Ngobrol santai tanpa kopi gitu kan. Mau nanya sih. Nah. Ini yang sudah vaksin siapa? Saya sudah. Sudah. Vaksin pertama. Vaksin pertama. Saya sudah 2 kali. Sudah vaksin 2 kali. Oh ya, sudah, ini kemarin sudah selesai. Iya. Mbaknya sudah vaksin? Belum. Nah, ini belum ya, yang belum ya. Kita incer ya. Kenapa Mbak kok belum vaksin? Kemarin tuh dijadwalkan vaksin, tapi bersamaan dengan uprak. Ujian praktek. Jadinya tuh saya takut efeknya, kan efek ke setiap orang kan beda-beda. Jadi saya takut efeknya ke saya, misal demam atau gejala apalah gitu kan. Berarti intinya takut vaksin? Bukan takut vaksin. Enggak. Saya nggak takut vaksin, tapi itu cuma momennya aja, lebih ke apa sih?
lebih bertepatan ke hari penting gitu loh. Oh, Jadinya, seperti itu. Takut ketinggalan nggak bisa nyontek temennya. ya Allah. Habis vaksin takut nggak bisa ikut opera. Maksudnya efeknya kan ke saya kan belum tahu apa, jadinya mengantisipasi lebih gitu. Nah, Lebih tepatnya seperti itu. berbicara ini ya, saya mau nanya tentang efek. Ini kan tadi bilangnya efek ya. Untuk yang udah vaksin 2 kali dulu ya, Mas Ilham, ada efeknya nggak sih? Saya terus terang ini ya, waktu vaksin pertama itu saya mengalami demam sama diare. Kemudian untuk vaksin yang kedua itu tangannya itu pegel banget gitu loh, sama ngantuk. Mungkin itu aja kalau saya. Kalau Mas Dimas? Kalau saya memang kemarin ya baru-baru ini memang kemarin lemas, sedikit pusing juga ya. Ya, tapi memang kalau mual sih enggak. Cuma memang sedikit pusing aja sih. Tapi setelah itu ketika ya minum obat dan segala macam ya reda. Sampai ngerasa lapar terus nggak Mas? Udah sih Mas. Kalau saya iya, saya habis divaksin rasanya lapar terus. Seriusan. Makan berapa kali tuh, Mas? Saya sehari makan 5 kali Mas. Sumpah saya nggak bohong Mas. Sama ya. Habis divaksin saya makan 5 kali sehari. Teman saya itu juga ada yang ngalami persis sama kayak Mas Bagas itu. Jadi habis divaksin kok awalnya itu lapar terus makan itu juga sampai 5 kali gitu. Tapi ada nggak sih ketakutan untuk pertama kali untuk divaksin gitu? Dari Enggak. kalian gitu. Kalau saya enggak, yang saya tahu adalah terabas pulang. intinya sampai gitu. Vaksin ya ini. Iya. Berarti Saya antusiasme juga, ya. Mas Dimas itu kan juga tinggi begitu. Kembali ke kesadaran. Iya. Kembali ke kesadaran. Perlu ya untuk remaja untuk sadar akan vaksinasi. Benar sekali. Itu terus terang gini ya, kalau vaksin tuh nggak takut sebenarnya, cuma entah kenapa saat di screening waktu tensi tuh saya tiba-tiba deg-degan gitu loh. Jadi tensi saya tinggi 140 per sekian gitu. Tapi kan masih dalam batasan bisa divaksinasi begitu ya. Karena kalau tidak salah kan paling tinggi itu berapa ya? 180 per 110 begitu kan ya. Nah, itu sih mungkin sama apa lagi ya? Ya udah itu. Oh iya, mau nambahin lagi mungkin bagi yang belum vaksin ya, yang mungkin takut jarum suntik atau gimana. Cobalah kalau kita disuntik itu, kita liatin jarumnya itu sampai nusuk tangan kita. Jadi kita konsentrasinya ke jarum. Lah kan itu takutnya saya jarum suntiknya Mas. Nggak dilihatin ya malah tambah takut tuh Mas. Tapi itu sesuai dengan ini, sugesti mungkin. Oh, sugesti. Sugesti ya. Karena gini, dulu saya tuh pernah diajarin lah sama guru saya dulu untuk mengatasi ketakutan sama jarum suntik itu katanya dilihat saat jarumnya itu menusuk ke kulit. Tapi setelah saya praktekkan ternyata memang tidak menakutkan. Tak kirain. Mungkin ya kembali ke sugesti diri sendiri. Iya sih, semua kembali ke sugestinya masing-masing sih. Cuman kalau waktu dari saya sendiri ya, kemarin ada vaksinasi di desa saya itu, saya sangat antusiasme ya, karena kan nggak banyak itu kan saya awal-awal ya, jadi kan awal-awal apa namanya yang lansia itu, terus kemudian kebetulan saya juga anggota grup Jogotongo, jadi diberi kesempatan untuk vaksinasi kan gitu. Nah jadi saya manfaatin itu sebaik-baiknya kan gitu kan, nggak banyak anak muda yang mendapatkan vaksinasi pertama kan gitu kan. Nah itu kan saya antusiasme di situ. Itu juga pertama saya ngajak ibu saya kan kebetulan juga udah lansia nih. Udah lansia itu pertama kali juga seperti itu, bahkan sampai debat. Cuman pas hari H ibu saya langsung tak ajak, saya boncengin buat vaksinasi. Jadi memang untuk menyadarkan sih bahkan ke keluarga saya, untuk menyadarkan sih ke keluarga saya tuh lumayan sulit sih menurut saya. Tapi memang karena kita yang paham, karena kita yang mengerti, itu ya memang itu tugas kita. Kita tetap harus menjalankan kewajiban kita kan kayak gitu, untuk menyadarkan masyarakat kan gitu. Terutama keluarga kita Nah, sendiri. terutama keluarga, masa ya anggota keluarganya sendiri nggak vaksin, masa nyuruh-nyuruh orang lain untuk vaksin kan gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih, kita kan udah ngobrol panjang gitu ya. Mungkin ada nggak pesannya dari Mas Bagas untuk remaja-remaja ini, khususnya di wilayah desanya Mas Bagas atau di Kota Ungaran untuk menjaga protokol kesehatan dan taat vaksinasi begitu? Nah, kalau dari saya sendiri untuk anak-anak muda ya, jangan takut vaksinasi. Nggak ada efek-efeknya apapun. Vaksinasi itu nggak ada efek sampingnya kok. Efek sampingnya paling ringan saja kok. Karena kita tuh kan masih muda, masih punya kekebalan tubuh yang tinggi. Intinya kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk menjaga protokol kesehatan juga vaksinasi.
sudah banyak di lingkungan sekitar kita vaksinasi umum untuk para pemuda. Jadi karena para pemuda yang mobilitasnya kebanyakan itu tinggi, mobilitasnya tinggi itu pasti pemuda. Nah, manfaatin itu buat vaksinasi, buat menjaga orang yang kita sayangi di sekitar kita. Baik, pesan yang mantap ya dari Mas Bagas. Mungkin untuk podcast kali ini, karena kita udah ngomongin panjang lebar tadi tentang kesadaran prokes remaja, vaksinasi, kita mungkin cukupkan sekian dulu, dan mungkin nanti kita bisa lanjut di episode-episode selanjutnya. Begitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan Pos Kenal episode kedua, dan nantikan episode-episode selanjutnya. See you!